Di video kali ini saya mau membagikan resep ide jualan lagi. Jadi cara bikinnya sangat gampang banget, untuk rasanya dijamin juga sangat enak. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan 2 keping mie telur atau mie kuning seperti ini. Jadi untuk mereknya bebas, kalian tidak harus menggunakan merek ini. Lalu mie telurnya ini akan saya rendam menggunakan air panas terlebih dahulu. Jadi ini kita rendam sampai mie-nya agak mengembang atau sampai terurai ya teman-teman, tidak perlu sampai empuk. Ini bisa kita bolak-balik supaya mie-nya bisa cepat terurai. Kalau misalkan mau lebih cepat boleh direbus ya teman-teman, tapi kalau direbus hanya sebentar saja, cukup sampai mie-nya terurai dan mengembang ya, tidak perlu sampai empuk. Nah, ini mie-nya sudah sedikit mengembang dan sudah terurai, kemudian ini bisa kita tiriskan. Langkah berikutnya, kita siapkan minyak. Kalau minyaknya sudah panas, kemudian ini mie-nya bisa kita goreng. Supaya lebih mudah saat menggorengnya, ini mie-nya bisa digunting-gunting terlebih dahulu ya. Ini tadi tidak saya gunting karena kelupaan ya teman-teman. Jadi ini bisa kita bolak-balik, kita ratakan sampai mie-nya ini bisa crispy dan juga matang atau sampai kekuningan. Untuk menggoreng mie-nya ini menggunakan api kecil saja ya, jadi supaya warnanya cantik dan juga tidak gosong. Setelah minyaknya sudah tenang dan juga warna mie-nya sudah kecoklatan, ini sudah bisa kita angkat ya teman-teman. Jadi pastikan mie-nya ini menjadi kaku dan juga menjadi crispy seperti ini. Ini mie-nya bisa kita tiriskan terlebih dahulu ya. Oh iya, untuk mengambil remahan mie-nya bisa kita saring menggunakan saringan seperti ini. Kemudian mie-nya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kita siapkan sekitar 80-100 gram kacang tanah. Ini kacang tanahnya sudah saya sangrai dan ini juga sudah saya kupas ya. Lalu kacang tanahnya ini bisa kita cincang-cincang kasar seperti ini. Selain dicincang kasar, ini bisa juga ya dicoper. Jadi untuk tekstur kacangnya kurang lebih seperti ini, kemudian bisa kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya kita siapkan teflon atau wajan, kemudian kita masukkan gula pasir. Jadi gula pasirnya ini saya pakai sekitar 250 gram ya. Lalu gula pasirnya ini bisa kita rata-ratakan. Ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Jadi gulanya ini kita masak sampai menjadi karamel. Gulanya ini tidak perlu sering-sering diaduk ya teman-teman, jadi ini bisa kita goyang-goyangkan saja seperti ini teflonnya. Nah, setelah beberapa saat ini gulanya sudah boleh diaduk ya teman-teman. Selanjutnya ini bisa kita masak sampai menjadi karamel dan gulanya ini benar-benar mencair. Kalau gulanya sudah mencair semuanya seperti ini, kemudian bisa kita masukkan margarin. Jadi margarinnya ini saya pakai sekitar 1 sendok makan munjung ya. Lalu ini bisa kita aduk-aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata. Dan ini saya menggunakan api kecil ya teman-teman, jadi supaya karamelnya ini tidak gosong. Langkah selanjutnya bisa kita masukkan cincangan kacang tanah yang sudah kita siapkan tadi. Masukkan juga mie yang sudah kita goreng tadi ya. Jadi untuk mie-nya ini sebelumnya sudah saya hancurkan ya teman-teman supaya tidak terlalu panjang.
Ini harus kita aduk secara cepat dan ini menggunakan api yang paling kecil ya. Ini harus terus kita aduk secara cepat, jadi memasaknya ini tidak perlu terlalu lama supaya tidak gosong ya karamelnya. Untuk apinya ini saya menggunakan api yang paling kecil. Setelah diaduk-aduk, ini hasilnya akan menjadi lengket dan menggumpal seperti ini. Selanjutnya ini bisa kita angkat. Langkah berikutnya ini bisa kita masukkan ke dalam loyang. Jadi ini harus segera kita rata-ratakan ya teman-teman sebelum mie-nya ini menjadi menggumpal. Untuk alasnya tadi saya menggunakan kertas roti yang sebelumnya sudah diolesi minyak sayur. Jadi kertas rotinya harus diolesi minyak sayur ya supaya tidak lengket nanti. Selagi masih panas dan belum mengeras, ini akan segera saya potong-potong. Pada tahap ini harus agak cepat ya teman-teman, karena kalau terlalu lama ini akan mengeras. Kalau kuenya sudah keburu mengeras, ini agak sulit ya kita memotongnya. Jadi ini kita tunggu sampai kuenya mengeras dengan sendirinya. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, ini kuenya sudah mengeras dengan sendirinya. Jadi untuk tampilan kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk rasanya sendiri ini enak banget, cocok sekali untuk dijadikan camilan ataupun untuk ide jualan. Untuk teksturnya sendiri ini renyah dan juga garing ya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kali ini saya mau membagikan resep olahan mie instan. Bikinnya sangat gampang banget, kue ini sangat unik, rasanya juga sangat enak. Untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, ini saya sudah siapkan 150 gram kacang tanah. Lalu kacang tanahnya ini akan saya sangrai. Jadi ini kita sangrai sampai kacangnya benar-benar matang. Setelah kacang tanahnya sudah matang, ini teksturnya menjadi lebih renyah. Selanjutnya ini untuk bagian kulit luarnya bisa kita buang terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ini sudah saya siapkan 2 bungkus mie telur atau mie kuning. Jadi ini totalnya saya pakai sekitar 4 keping, jika ditimbang beratnya sekitar 200 gram. Kita didihkan secukupnya air, kemudian ini saya beri secukupnya pewarna makanan. Jadi untuk penggunaan pewarna makanan ini boleh di skip ya jika tidak suka. Setelah sudah dipastikan airnya sudah mendidih seperti ini, lalu bisa kita matikan apinya. Lanjut untuk mie telurnya tadi, ini saya rendam menggunakan air yang sudah kita beri pewarna makanan tadi. Ini kita tunggu sampai pewarnanya meresap ke mie-nya. Dan ini tidak perlu terlalu lama ya teman-teman, supaya tekstur mie-nya tidak terlalu lembek. Nah, jadi ini tidak perlu sampai mie-nya empuk ya teman-teman, cukup sampai pewarnanya ini meresap ke mie-nya. Lalu ini bisa kita tiriskan terlebih dahulu. Setelah sudah ditiriskan seperti ini, selanjutnya mie-nya ini sudah siap untuk kita goreng. Jika mau lebih mudah saat menggorengnya, mie-nya ini boleh ya dipotong-potong terlebih dahulu menggunakan gunting. Kita masukkan minyak ini ke dalam minyak yang sudah panas. Jadi ini kita masukkan setengah bagian terlebih dahulu ya. Kemudian ini bisa kita goreng menggunakan api sedang ya. Nah, ini bisa kita bolak-balik supaya minyak ini bisa matang sempurna. Kita goreng minyak ini sampai menjadi renyah dan juga kaku. Nah, ini minyaknya sudah tenang ya teman-teman, tandanya minyak sudah siap kita angkat. Untuk tekstur minyak ini juga sudah kaku.
Untuk remahan-remahannya ini bisa kita saring menggunakan saringan seperti ini supaya lebih mudah. Lalu mie keringnya ini bisa kita tiriskan terlebih dahulu. Ini tadi semuanya sudah selesai saya goreng. Selanjutnya mie-nya ini akan saya patah-patahkan terlebih dahulu. Jadi ini kita patah-patahkan seperti ini ya teman-teman, supaya nanti lebih mudah saat mengaduknya. Untuk kacang tanahnya tadi ini juga sudah bersih ya teman-teman, jadi sudah saya buang bagian kulit luarnya. Siapkan wajan atau pan, masukkan 125 gram gula pasir, tambahkan secukupnya vanila. Lalu ini akan saya tambahkan secukupnya madu. Jadi untuk penggunaan madu ini bisa di skip jika tidak suka. Ini saya pakai sekitar 4 sendok makan ya. Lanjut bisa kita masukkan 75 ml air. Untuk penggunaan air ini boleh juga diganti dengan susu cair ya. Ini kita masak sampai gulanya larut dan sedikit mengental. Nah, setelah mengental seperti ini bisa kita kecilkan apinya ya teman-teman. Ini terus kita aduk sampai agak menyusut. Setelah cairan gula sudah agak menyusut, bisa kita masukkan kacang tanahnya tadi. Kemudian ini bisa kita masukkan juga mie yang sudah kita patah-patahkan tadi. Ini kita menggunakan api yang paling kecil ya teman-teman, supaya tidak gosong, dan ini harus terus kita aduk. Nah, ini harus terus kita aduk sampai jika diaduk sudah terasa lengket. Setelah cairan gulanya sudah benar-benar kering dan ini jika diaduk sudah lengket, tandanya sudah siap untuk kita angkat. Siapkan loyang, alasi menggunakan plastik seperti ini, kemudian untuk kuenya langsung bisa kita tuang. Lalu selagi masih panas, ini harus segera kita rata-ratakan seperti ini. Dan ini harus ditekan-tekan ya teman-teman, jadi supaya nanti kuenya bisa dipotong-potong. Nah, supaya bisa benar-benar padat, ini saya padatkan menggunakan penekan kue lapis legit. Harus dipastikan kuenya ini benar-benar padat ya, supaya nanti saat dipotong-potong tidak hancur. Setelah dirasa sudah benar-benar padat, ini bisa kita tunggu sampai benar-benar mengeras. Setelah sekitar 2-4 jam ini kuenya sudah mengeras, kemudian bisa kita keluarkan dari loyangnya. Jadi supaya kuenya ini lebih cepat mengeras, ini bisa disimpan di kulkas ataupun bisa diangin-anginkan. Selanjutnya kuenya ini bisa kita potong-potong. Jadi untuk memotong kuenya ini harus menggunakan pisau yang agak tajam ya, supaya kuenya tidak hancur. Kemudian ini bisa kita potong-potong lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, ini kuenya sudah siap untuk disajikan. Jadi tekstur kuenya ini renyah dan juga manisnya pas ya teman-teman. Enak banget, kalian harus coba resepnya. Kue ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan camilan ataupun ide jualan. Sangat cocok juga untuk dijadikan isian toples lebaran nanti. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kali ini saya mau membagikan resep kue yang bikinnya sangat gampang. Kue unik ini masih banyak banget yang belum mengetahui resepnya. Rasa kuenya sangat enak banget dan juga awet sampai berhari-hari. Untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan 100 gram kacang tanah yang sudah dicuci bersih. Kemudian kacang tanahnya ini akan saya sangrai. Jadi ini saya sangrai menggunakan api yang sangat kecil ya teman-teman. Setelah kacangnya sudah kecoklatan, matikan apinya. Lalu ini akan saya tekan-tekan seperti ini supaya kulit bagian luarnya bisa terkelupas.
Setelah kulit luarnya sudah terkelupas seperti ini, selanjutnya ini bisa kita buang kulit luarnya dan ini bisa kita sisihkan dulu. Lanjut, ini saya sangrai 50 gram wijen, kemudian ini kita sangrai sebentar saja ya, jadi tidak perlu terlalu lama. Setelah wijennya sudah agak kecoklatan seperti ini, selanjutnya wijen ini bisa kita sisihkan dulu. Siapkan secukupnya air, kemudian ini kita rebus, lalu ini saya tambahkan secukupnya pasta pandan. Jadi ini kita rebus airnya sampai benar-benar mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, kita matikan apinya. Siapkan 4 keping mie kuning atau mie telur seperti ini. Jika ditimbang untuk minyak ini beratnya kisaran 200 gram. Langkah berikutnya untuk minyak ini akan saya pindahkan ke wadah lain. Kemudian minyak ini bisa kita siram menggunakan air pandan yang sudah kita rebus tadi. Pastikan untuk airnya masih benar-benar panas. Jadi ini kita rendam sebentar saja ya teman-teman, tidak perlu terlalu lama. Kita rendam minyak ini sampai setengah matang atau sampai warnanya sedikit berubah kehijauan. Ini minyak sudah setengah matang dan untuk warnanya juga sudah hijau cantik ya. Selanjutnya minyak ini bisa kita tiriskan. Jadi pastikan untuk minyak ini kita tiriskan dulu. Nah, untuk minyak ini sudah benar-benar kering dan tidak lengket ya teman-teman. Selanjutnya minyak ini sudah siap untuk kita goreng. Siapkan minyak yang sudah panas. Lalu bisa kita masukkan minyak secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak. Supaya matang merata, minyak ini bisa kita bolak-balik ya. Jadi untuk minyak ini kita goreng sampai kering. Untuk apinya jangan menggunakan api yang terlalu besar ya, supaya minyak ini tidak gosong. Pastikan ini sering kita bolak-balik ya teman-teman, supaya dipastikan benar-benar kering. Setelah minyak sudah benar-benar kering seperti ini, langsung bisa kita angkat. Untuk mengambil remahannya ini bisa kita menggunakan saringan seperti ini supaya lebih mudah. Selanjutnya minyak ini bisa kita tiriskan dulu. Ini minyak tadi sudah saya goreng semuanya. Lalu minyak ini bisa kita patah-patahkan seperti ini. Ini kita patah-patahkan sampai menjadi agak kecil ya teman-teman, tapi pastikan tidak terlalu hancur. Untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Kemudian minyak ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Ini sudah saya siapkan kacang tanah yang sudah kita sangrai tadi dan sudah saya buang kulit luarnya. Siapkan juga wijen yang sudah kita sangrai tadi. Masukkan 100 gram gula pasir ke dalam wajan atau pan. Tambahkan secukupnya vanila. Lalu beri 1/4 sendok teh garam. Lanjut kita masukkan 75 ml air, bisa juga menggunakan santan. Kita masak sampai gulanya ini mencair. Setelah gulanya sudah mencair seperti ini, kemudian saya tambahkan 4 sendok makan madu. Jadi untuk penggunaan madu ini juga boleh di skip ya jika tidak suka. Nah, ini bisa kita masak sampai airnya ini agak menyusut dan juga agak mengental ya. Setelah airnya sudah agak menyusut dan mengental, kemudian bisa kita masukkan kacang dan juga wijen. Lalu bisa kita masukkan juga mie yang sudah kita patah-patahkan tadi. Ini kita menggunakan api yang paling kecil ya teman-teman, sambil ini terus kita aduk. Kita aduk agak cepat supaya tidak menggumpal ya. Jadi ini kita masak sebentar saja atau sampai airnya ini benar-benar menyusut. Jika diaduk sudah terasa lengket dan juga air sudah menyusut seperti ini, bisa kita matikan apinya. Siapkan loyang ukuran 22 cm, ini saya alasi menggunakan plastik. Lalu ini harus segera kita tuang ya teman-teman, karena jika terlalu didiamkan lama ini bisa menggumpal. Setelah itu ini bisa kita rata-ratakan menggunakan spatula seperti ini. Jadi ini ditekan-tekan seperti ini ya teman-teman, pastikan ini benar-benar padat.
Supaya bisa benar-benar padat, ini saya menggunakan penekan lapis legit seperti ini. Kalau kalian tidak memiliki alat seperti ini, bisa ditekan-tekan menggunakan spatula saja ya. Usahakan kuenya ini sampai benar-benar padat seperti ini. Lalu bisa kita tunggu sampai benar-benar mengering kisaran 2 jam ya. Setelah kuenya benar-benar sudah menyatu dan kering seperti ini, bisa kita keluarkan dari loyangnya. Jadi untuk tampilan kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, tampilannya sangat cantik banget. Supaya tidak hancur, usahakan untuk memotong kuenya ini menggunakan pisau yang benar-benar tajam. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Karena tekstur kuenya kering, jadi kue ini bisa awet sampai berhari-hari. Untuk rasanya sendiri ini dijamin enak banget, gurih, manisnya pas dan juga crispy. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.